Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Junaidi dari PMT 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan komputer. Yang pertama yaitu definisi awal komputer. Komputer berasal dari kata Latin computer yang artinya menghitung. Tujuan awalnya adalah membantu manusia dalam proses perhitungan yang bersifat matematis. Tempoa atau abaskus adalah alat hitung sebelum komputer. Perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi ke dalam beberapa generasi. Tiap generasi memiliki ciri khas masing-masing dan merupakan perbaikan dari generasi sebelumnya. Generasi pertama yaitu terjadi pada 1941 sampai 1952. Tujuan utamanya adalah membantu proses perhitungan untuk tujuan perang, yaitu pada Perang Dunia II. Perhitungan seperti memecahkan kode rahasia atau Colossus, mengendalikan pesawat terbang, dan peluru kendali atau Comrade Soul. John Presper Edgar dan John W. Matchley menciptakan komputer bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada 1946. ENIAC digantikan dengan UNIFAC atau Universal Automatic Computer pada 1952. Beginilah penampakan komputer ENIAC dan komputer UNIFAC. Spesifikasi. Instruksi-instruksi yang ditulis dibuat secara khusus untuk fungsi atau tugas tertentu atau spesifik. Ukurannya sangat besar, boros energi listrik, dan kecepatan komputasi rendah. Kode mesin rumit dan sulit dipahami. Belum ada sistem operasi dan bahasa pemrograman. Generasi kedua yaitu terjadi pada 1952 atau 1956 sampai 1958. Teknologi transistor pada 1956 memberikan peranan penting terhadap ukuran komputer dan performasinya, relatif hemat energi, dan relatif lebih cepat. Terbatas untuk beberapa kalangan seperti perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintahan. Lalu mulai ada bahasa pemrograman atau COBOL dan Fortran. Lalu belum ada sistem operasinya. Pada generasi ketiga terjadi pada 1958 sampai 1970. Sudah ditemukannya yaitu IC atau Integrated Circulator. IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer. Lalu ukuran komputer makin kecil dan relatif tidak cepat panas. Mulai diciptakannya sistem operasi. Lalu sistem operasi pada generasi ketiga mampu menjalankan beberapa tugas. Mampu melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Pada generasi keempat yang terjadi pada 1970 sampai 1980, ukuran sirkuit dan komponen elektronik makin kecil dengan performasi lebih baik, biaya produksi rendah sehingga harga jual komputer makin murah mendorong pengguna komputer untuk penggunaan pribadi. Lalu sistem operasi makin berkembang, kemudahan interface pemakaian komputer dengan adanya tampilan GUI. Generasi kelima yaitu terjadi pada 1980 sampai sekarang. Implementasi kecerdasan buatan AI pada komputer atau hardware dan software. Adanya pemrosesan suatu tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer atau ratusan bahkan jutaan dari berbagai tempat. Superkonduktor yang lebih handal dan unit pemrosesan yang jauh lebih banyak. Munculnya teknologi-teknologi seperti augmented reality atau AR, smart cities, speech recognition, face recognition, dan cloud computing, dan lain-lain. Generasi ke-6 yaitu masa depan, memiliki kecerdasan menyerupai manusia AI dalam bentuk sistem operasi, aplikasi, perangkat keras, dan embedded system. Lebih canggih dibandingkan komputer-komputer masa sebelumnya, memiliki bentuk yang lebih beragam, baik dalam bentuk komputer server, komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, dan lain-lain. Mampu melakukan proses prediksi masa depan dan sejumlah kecanggihan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu teknologi yang berangkat dari sejumlah mimpi manusia akan komputer masa depan, yang bahkan saat ini belum terbayangkan.
Definisi komputer masa kini. Menurut Karl Marx, komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori, yang kemudian menghasilkan sebuah informasi. Lalu menurut Brian Blitzmer, 1985, komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan tugas-tugas seperti menerima inputan, memproses inputan, menyimpan perintah dan hasil pemrosesan, serta menghasilkan output berupa informasi. Menurut Fury, komputer merupakan alat pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan skala besar serta cepat tanpa adanya campur tangan manusia. Mobile computing. Keberadaan akses internet dan mobilitas manusia di zaman digital melahirkan tren pemanfaatan komputasi bergerak atau mobile computing. Mobile computing adalah sebuah teknologi komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan embedded system yang memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses data dan informasi kapanpun dan dimanapun berbasiskan internet atau jaringan komputer lainnya. Embedded system adalah sebuah sistem tertanam dalam komputer yang dibangun untuk memecahkan permasalahan yang spesifik dan tidak mudah yang dahulunya mungkin lebih ribet, dipermudah dengan adanya smartphone yang semuanya ada di dalamnya. Lalu elemen-elemen mobile computing. Yang pertama yaitu program management, yang kedua IT strategy, yang ketiga proses transformation, yang keempat business strategy, yang kelima analytics and business intelligence, yang keenam social media, yang ketujuh change management, yang kedelapan enterprise architecture. Lalu unsur utama mobile computing. Yang pertama yaitu mobile software, mencakup sejumlah perangkat lunak komputer berupa aplikasi dan sistem operasi khusus untuk mobile computing. Yang kedua mobile hardware, mencakup sejumlah perangkat keras komputer yang mendukung jalannya mobile computing. Lalu yang terakhir yaitu mobile communication, merupakan proses komunikasi yang terjadi pada mobile computing. Di dalamnya mencakup sejumlah protokol jaringan, format data, dan teknologi terkait pengoperasian mobile computing. Lalu batasan mobile computing. Yang pertama yaitu bandwidth jaringan, yang kedua standarisasi keamanan, yang ketiga konsumsi sumber daya energi, yang keempat intervensi dengan sinyal atau gelombang lainnya, yang kelima yaitu interaksi dengan pengguna melalui interface aplikasi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan komputer. Berikut ini yaitu elemen-elemen yang sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Yang pertama yaitu perkembangan hardware, yang kedua yaitu perkembangan software, yang ketiga yaitu model perkembangan perangkat lunak. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.